Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web, mulai dari software planningnya, kemudian sampai ke modelingnya atau UML-nya. Sebelum itu, ada nama-nama anggotanya. Yang pertama saya sendiri, Dian Fotona dengan NPM 22150611115. Kemudian yang materi kedua nanti akan dijelaskan oleh teman saya Yosi Arjunita Putri, NPM-nya 22150619095. Dan yang materi ketiga SKPL materi yang kedua itu akan dijelaskan oleh Agnes Anggraini, NPM-nya 22150611103. Dan yang ketiga SKPL akan dijelaskan oleh Fiska Viola Nadila dengan NPM 221506101. Dan yang terakhir mengenai requirement modeling atau UML akan dijelaskan dengan saya sendiri. Oke, yang pertama itu ada software planning process dengan studi kasus sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web akan dijelaskan oleh Yosi. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web. Sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web atau business need. Yang pertama, membantu para orang tua dalam mempelajari ilmu parenting secara online, menjadikan para orang tua mempunyai pola asuh anak yang baik, meningkatkan branding perusahaan, memudahkan trainer dalam mengajar. Jadi yang selanjutnya business value. Yang pertama tangible. Yang pertama mengurangi biaya transportasi sebesar 80%. Yang kedua meningkatkan penjualan sebesar 90%. Yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja sebesar 75%. Tangible yang kedua yaitu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengenalan program perusahaan atau introduce of corporate programs melalui iklan di media sosial. Yang ketiga memberikan kemudahan user dalam mencari pelatihan smart parenting. Keempat, memudahkan perhitungan data jumlah pengguna. Selanjutnya, business requirement, yaitu sistem harus online, sistem harus memiliki fitur pemesanan, sistem dapat memberikan informasi seputar ilmu parenting baik free maupun berbayar. Sistem dapat menghasilkan invoice, sistem dapat menghasilkan laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan, sistem dapat mendata statistik jumlah pengguna per bulan. Selanjutnya oleh Agnes Anggraini. Ya, belum. Selesai. Yang selanjutnya yaitu business need. Project ini dibangun untuk yang pertama membantu para orang tua dalam mempelajari ilmu parenting secara online. Yang kedua, menjadikan para orang tua mempunyai pola asuh anak yang baik. Yang ketiga, meningkatkan branding perusahaan. Yang keempat, memudahkan trainer dalam mengajar. Sistem ini mendukung pembelajaran mengenai smart parenting secara online. Fitur-fitur yang harus ada yaitu yang pertama fitur user manual, yang kedua fitur bootcamp, yang ketiga fitur free class, yang keempat fitur parenting podcast, yang kelima smart parenting group, yang keenam fitur parenting solution. Selanjutnya business value, intangible value. Yaitu meliputi meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengenalan program perusahaan atau introduction of corporate programs melalui iklan di media sosial. Yang selanjutnya memberikan kemudahan user dalam mencari pelatihan smart parenting. Yang selanjutnya memudahkan perhitungan data jumlah pengguna. Selanjutnya tangible value, meningkatkan penjualan dari pelanggan melalui internet, mengurangi biaya transportasi pelanggan atau pengguna karena berbasis online. Selanjutnya Masa akan sih langsung biasa aja. belum selesai. Sampai mana anjir? Sampai ini loh. Oh yaudah. Nanti sampai Kalau ketemu stop Daniel. Yang selanjutnya studi kelayakan sistem aplikasi smart parenting berbasis web. Kelayakan teknis. Sistem penjualan musik online layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko.
Risiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi, risiko tinggi, yang meliputi divisi marketing kurang berpengalaman dalam mempromosikan aplikasi. Yang kedua, divisi IT kurang berpengalaman dengan aplikasi berbasis web. Yang selanjutnya, divisi IT tidak familiar dengan sistem smart parenting. Risiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi, risiko sedang. Divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur dan ISP, tetapi akan menyewa konsultan. Divisi IT cukup familiar dengan ide yang akan digunakan. Yang selanjutnya, divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web. Yang selanjutnya, risiko berhubungan dengan ukuran proyek, risiko rendah. Meliputi perusahaan memiliki total 25 orang pengembang, proyek dikerjakan oleh 6 orang pengembang dengan estimasi waktu 4 bulan, dan selanjutnya kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada, risiko rendah. Sistem pemesanan yang ada sekarang menggunakan open standar, jadi sangat kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Yang selanjutnya, kelayakan ekonomi, cost benefit analysis setelah dilakukan. Sistem smart parenting memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapat perusahaan. Return on investment atau ROI setelah 3 tahun 29%. Break even point atau BEP 2,22 tahun. Yang selanjutnya, total keuntungan setelah 3 tahun yaitu sebesar 422.200.798 rupiah. Yang selanjutnya, kelayakan organisasi. Secara organisasi, resikonya rendah. Tujuan pengembangan sistem smart parenting berbasis web ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak sesuai dengan usia, karakter, dan perkembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes Anggraini. Kepada Agnes saya persilahkan. Development and Engineering Process. Sistem aplikasi smart parenting berbasis web. Table of content. Pertama ada kebutuhan bisnis, kedua ada kebutuhan fungsional, yang ketiga ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama kebutuhan bisnis. Apa itu kebutuhan bisnis? Kebutuhan bisnis adalah keseluruhan goal sebuah sistem yang memperjelas kontribusi sistem terdapat keberhasilan organisasi. Kebutuhan bisnis sistem aplikasi smart parenting berbasis web. Yang pertama, kebutuhan bisnis sistem aplikasi smart parenting berbasis web yaitu meningkatkan pertambahan pelanggan pelatihan parenting sebesar 15% per tahun. Yang kedua, jika sistem ini dibangun maka akan meningkatkan kualitas orang tua dalam pola mengasuh anak. Yang ketiga, jika sistem ini dibangun maka akan meningkatkan branding perusahaan. Yang kedua, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada 3, yaitu kebutuhan pengguna, yang kedua kebutuhan fungsional, yang ketiga kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama ada user hendak memesan tiket buat camp maupun kelas lainnya. Dan yang kedua, user hendak menonton video free class. Yang ketiga, user hendak melihat story transaksi pembelian kelas belajar. Yang keempat, user hendak memeriksa kelas apa yang sedang diikuti. Yang kelima, user hendak mendengarkan parenting podcast. Yang keenam, user hendak melihat pengguna lainnya. Yang ketujuh, user hendak mengakses profil. Yang kedua, kebutuhan fungsional, yaitu ada sistem harus menampilkan seluruh daftar akun, sistem harus menyimpan akun baru, sistem harus memvalidasi nama akun yang di-input user, sistem harus menghitung dan menampilkan seluruh jumlah akun yang telah dibuat, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ketika user mendaftar akun, sistem harus dapat menghasilkan invoice. Selanjutnya, invoice yang dihasilkan sistem akan dikirimkan melalui email pengguna. Sistem harus mampu memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat fitur yang sering dikunjungi oleh user. Yang ketiga, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem berisi proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Kebutuhan sistem aplikasi smart parenting yaitu dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ada atribut bisnis, batasan, antarmuka, atribut kualitas. Yang pertama, atribut bisnis, yaitu ada setiap pendaftar pengguna baru user harus mengasukkan usia anak. Selanjutnya, sistem memberikan
pembelajaran parenting pada orang tua. Selanjutnya, setiap pembuatan akun baru harus menyertakan bukti identitas seperti KTP, KTM, dan lainnya. Selanjutnya, setiap pengguna yang sudah membayar tiket kelas harus mengirimkan bukti pembayaran. 2 atribut kualitas. Yang pertama, waktu pencarian video pelatihan parenting paling lama hanya 5 detik. Sistem menyediakan lebih dari 1000 video pembelajaran parenting. Sistem dapat menampilkan edukasi parenting melalui video, audio, maupun dalam bentuk artikel sehingga menyesuaikan minat pengguna. Sistem menyediakan berbagai fitur yang menarik. Video dapat ditonton dengan berbagai resolusi sehingga dapat menyesuaikan dengan jaringan internet pengguna. Yang ketiga, antarmuka. Berikut adalah antarmuka untuk aplikasi Smart Parenting. Yang pertama, halaman beranda. Pada halaman beranda, pengguna dapat melihat beberapa fitur utama aplikasi, seperti kategori pendidik atau kategori kesehatan mental. Yang kedua, fitur pendidikan. Fitur pendidikan terdiri dari beberapa subkategori yang mencakup berbagai jenis pembelajaran yang dapat membantu anak dalam proses belajar, seperti materi belajar, tulis edukasi, dan video pembelajaran, dan masih banyak fitur lainnya. 4. Batasan yang dapat dihadapi dalam pembuatan aplikasi Smart Parenting yaitu batasan teknik, dapat terkait dengan kemampuan teknologi dan platform yang digunakan untuk membangun aplikasi. Misalnya, aplikasi ini hanya dapat diakses melalui perangkat Android atau iOS tertentu, atau beberapa fitur yang diinginkan tidak dapat diimplementasikan karena keterbatasan teknik. Selanjutnya, batasan waktu. Batasan waktu dapat terkait dengan waktu yang tersedia atau mengembangkan aplikasi, dan banyak batasan lainnya. Hasil survei sosial ekonomi atau Susenas yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 menyebutkan sebanyak 3,73% bayi di bawah 5 tahun atau balita pernah mendapat pola pengasuhan tidak layak. Kemudian materi selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web. Pertama, pendahuluan, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak software requirement specification untuk rancang bangun aplikasi Smart Parenting adalah dokumentasi yang ditujukan untuk memberikan gambaran kebutuhan dan persyaratan fungsional dan harus dipenuhi agar pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik. Tujuan penulisan dokumen ini yaitu untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem aplikasi Smart Parenting berbasis web, sehingga proses pengembangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu memberikan berbagai pengajaran parenting yang baik dan tepat untuk Jadi berusaha dari dapatkan dipenuhi soal bagian depan berbeda dulu belum soal di belakangnya. Berkomunikasi mohon bisa di silent. Allahu Akbar. Tujuan penulisan dokumen SRS ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi Smart Parenting berbasis web, sehingga proses pengembangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu memberikan berbagai pengajaran parenting yang baik dan tepat untuk mendidik dan mengasuh anak. 1.2 yaitu lingkup masalah. Aplikasi Smart Parenting ini merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat memberikan ilmu-ilmu terkait parenting pada orang tua, sehingga memudahkan para orang tua belajar terkait pola asuh anak yang baik hanya dengan melalui smartphone atau laptop yang dapat diakses di mana saja. Definisi istilah dan singkatan. SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga sebagai Software Requirement Specification (SRS) dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Software yaitu perangkat lunak dan hardware artinya perangkat keras. Interface artinya antarmuka. Smart Parenting adalah ilmu parenting atau pola asuh untuk mendidik anak dan mengasuh anak. Allahu Akbar.
SAS PBW adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Smart Parenting Berbasis Web. NFR merupakan singkatan dari Non-Functional Requirements. KF singkatan dari kebutuhan fungsional dan KNS singkatan dari kebutuhan non-fungsional. Untuk aturan penomorannya yaitu sebagai berikut. Allahu Akbar. Dan referensi yaitu sebagai berikut. Sami'allahu liman hamidah. Yang kedua yaitu deskripsi umum perangkat lunak. 2.1 deskripsi Allahu Akbar. 2.1 deskripsi umum sistem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemajuan ilmu Allahu Akbar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif bagi setiap kalangan, terlebih lagi bagi mereka yang disebut dengan generasi Z. Allahu Akbar. Generasi yang sangat bergantung dengan gadget lebih memilih bermain dengan HP daripada Sami'allahu liman hamidah. berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Tentu saja pola pengasuhan orang tua sangat berpengaruh Allahu dalam mengontrol tingkah laku serta kebiasaan anak. Namun untuk merealisasikan pola asuh anak yang baik dan benar dibutuhkan ilmu-ilmu agar para orang tua tidak salah dalam mengasuh serta mendidik anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi berbasis web berupa smartphone bagi para orang tua yang ingin belajar terkait pola pengasuhan anak yang baik dan benar. Oleh karena itu terdapat sebuah aplikasi smart parenting untuk belajar berbagai macam ilmu terkait parenting seperti cara pengasuhan anak sesuai umurnya, macam-macam metode pengasuhan dan lain sebagainya. 2.2 yaitu karakteristik pengguna, kategori pengguna, yaitu pengguna tugasnya mendaftarkan akun sebagai pengguna, melihat fitur belajar, memilih fitur yang tersedia, melakukan transaksi belajar, berinteraksi secara daring bersama mentor terpercaya, melakukan logout atau keluar dari aplikasi smart parenting, hak akses ke aplikasi, low level privilege. Assalamualaikum warahmatullahi. Kategori pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi. Kategori pengguna yaitu mentor, mendaftarkan akun sebagai mentor atau pembimbing, dapat mengedit video atau materi terkait yang berhubungan dengan mentor yang bersangkutan, melakukan interaksi bersama user yang berlangganan. Hak akses ke aplikasi yaitu medium level privilege. Yang ketiga penggunanya yaitu admin, tugasnya menambah daftar fitur, melihat daftar pengguna yang melakukan transaksi, mengolah data pengguna dan berlangganan maupun tidak berlangganan, mengkonfirmasi bahwa transaksi belajar sudah aktif dan dapat digunakan sampai waktu yang telah ditentukan, menerima komentar dan saran dari pengguna aplikasi, melakukan logout keluar dari aplikasi smart parenting. Untuk hak akses ke aplikasinya high level privilege. 2.3 yaitu batasan yang dapat dihadapi dalam pembuatan aplikasi smart parenting ini, yakni yang pertama batasan teknis. Batasan teknis dapat terkait dengan kemampuan teknologi dan platform yang digunakan untuk membangun aplikasi. Misalnya aplikasi ini hanya dapat diakses melalui perangkat Android atau iOS tertentu. Batasan waktunya yaitu batasan waktu dapat terkait dengan waktu yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi. Yang ketiga, batasan anggaran yaitu dapat terkait dengan ketersediaan dana yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Batasan fitur yaitu batasan fitur terkait dengan fitur yang ingin diimplementasikan pada aplikasi. Yang kelima, batasan kebutuhan pengguna yaitu dapat terkait dengan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh aplikasi. 2.4 lingkungan operasi. Aplikasi smart parenting ini akan berfungsi dengan spesifikasi server, web server, client OS, LOS, DBMS, MySQL,
Yang ketiga, deskripsi kebutuhan 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal yang didefinisikan pada sistem ini mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. 3.1.1 antarmuka pemakai smartphone atau perangkat elektronik lainnya seperti komputer atau laptop. Yang 3.1.2 antarmuka perangkat keras, kebutuhan minimum perangkat keras yang digunakan oleh aplikasi smart parenting berbasis web, yakni yang pertama personal komputer, kedua keyboard, ketiga mouse, keempat perangkat mobile, yang kelima server, yaitu web server dan server basis data. Yang 3.1.3 antarmuka perangkat lunak. Dalam perancangan sistem aplikasi smart parenting ini dibuat berbasis website dan aplikasi yang akan dicetak, di mana setiap transaksi yang dimasukkan oleh user akan tersimpan ke dalam database MySQL yang sudah ada pada XAMPP. XAMPP ini merupakan sebuah server yang berdiri sendiri. XAMPP sendiri mencakup 4 sistem operasi seperti Apache, MySQL, PHP, dan Perl. 3.1.4 antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi dalam sistem ini yaitu Mozilla Firefox, Google, Chrome, dan lain-lain. 3.2 kebutuhan fungsional. Berikut kebutuhan fungsional dari sistem aplikasi smart parenting berbasis web. Kebutuhan non-fungsional. Dalam kebutuhan non-fungsional terdapat parameter yaitu availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, dan bahasa komunikasi. 3.5 batasan perancangan. Batasan dalam pengembangan sistem aplikasi smart parenting berbasis web ini adalah keterbatasan perangkat keras, di mana sistem hanya dapat diakses dengan menggunakan koneksi internet. 3.6 ringkasan kebutuhan. Kebutuhan fungsionalnya terdapat yaitu daftar akun, login, fitur lihat paket belajar free, fitur lihat paket belajar berbayar, fitur pesan paket belajar, fitur transaksi atau pembayaran, dan fitur logout. Kebutuhan non fungsionalnya yaitu pengguna dapat melakukan pembayaran paket berbayar setelah 2 jam paket tersebut dipesan, kecepatan waktu respon 1 menit setelah pengguna melakukan pemesanan sesuai dengan urutan waktu pemesanan paket belajar. Apabila terjadi error atau kesalahan sistem, perbaikan akan dilakukan paling lama 30 menit terhitung dari waktu terjadinya kesalahan sistem. Oke, selanjutnya dari requirement modeling, sistem aplikasi smart parenting berbasis web. Pada yang materi terakhir ini akan dijelaskan mengenai diagram use case, kemudian ada definisi aktor, definisi diagram use case, kemudian juga ada skenario, ada user story, dan ada activity diagram dan sequence diagram. Yang pertama ada model use case, ini ada gambarnya terlihat seperti ini. Yang pertama, pengguna mendaftarkan akun, kemudian melakukan login, kemudian bisa melihat fitur pada brand aplikasi, dan juga memilih fitur free. Selain itu bisa memilih paket kelas yang berbayar, dan melakukan transaksi paket kelas berbayar, kemudian melakukan konfirmasi terkait pembayaran paket kelas berbayar, kemudian melakukan logout. Nah, admin ini tugasnya juga bisa menambah atau mengedit fitur aplikasi, kemudian juga melakukan login. Mentor juga bisa melakukan login, kemudian juga melihat daftar pengguna. Admin juga dapat melihat daftar pengguna memilih paket aplikasi dan juga mengelola data paket pemesanan tersebut. Kemudian juga mengirimkan konfirmasi bahwa kelas berbayar sudah dapat digunakan. Oke, selanjutnya definisi aktor. Definisi aktor ini ada pengguna, mentor, sama admin. Nah, jadi kalau pengguna itu memiliki wewenang untuk dapat melakukan login dan logout pada aplikasi smart parenting, dan juga dapat melihat paket kelas yang gratis maupun yang berbayar. Kemudian yang kedua itu mentornya. Mentornya itu bertugas untuk memberi edukasi atau pembelajaran mengenai topik parenting pada kelas yang telah didaftarkan oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian yang ketiga itu admin. Admin ini memiliki wewenang paling tinggi dalam melakukan pengelolaan data terkait penambahan paket kelas, penghapusan serta pengeditan paket yang tersedia, dan juga memberikan konfirmasi penerimaan atau tanggal habis paket yang telah didaftarkan tersebut.
Apa yang selanjutnya itu ada definisi use case. Definisi use case itu mendaftarkan akun, kemudian Anda juga melakukan login. Ini ada definisinya. Kalau mendaftarkan akun berarti pengguna itu mendaftarkan akun ke sistem. Kalau melakukan login itu ada pengguna, admin, dan mentor itu dapat melakukan login dengan mengisi username dan password. Kalau melihat fitur itu sistem menampilkan berbagai fitur. Yang keempat memilih fitur V, sistem menampilkan berbagai fitur V yang dapat dipesan dengan menekan fitur pilih atau pesan. Yang selanjutnya memilih paket kelas berbayar itu maksudnya sistem menampilkan data berbagai paket kelas yang berbayar. Yang keenam itu melakukan transaksi paket kelas berbayar. Itu maksudnya sistem menampilkan isian data transaksi harus dilakukan oleh pelanggan. Kemudian yang ketujuh itu melakukan konfirmasi terkait pembayaran paket pas berbayar. Maksudnya itu admin mengirimkan pesan, maksudnya adalah pengguna setelah melakukan pembayaran itu mengirimkan pesan ke admin bahwa proses pembayaran paket itu telah diselesaikan dengan mengirimkan bukti pembayaran. Oke, yang ke-8 itu tugas admin menambah atau mengedit fitur aplikasi. Maksudnya melakukan penambahan atau mengedit fitur. Kemudian yang ke-9 itu melihat daftar pengguna yang memilih fitur free itu merupakan wewenang admin, di mana sistem menampilkan data daftar pengguna yang memilih fitur free. Oke, yang ke-10 ada melihat daftar pengguna. Di sini menampilkan daftar pengguna yang mengolah data itu tugas admin, kemudian mengirimkan konfirmasi bahwa paket kelas berbayar sudah digunakan itu admin. Jadi setelah pengguna udah ngirim bukti pembayaran, admin mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan bahwa transaksi yang dilakukan itu telah diterima. Setelah itu menerima data pemesanan paket berbayar. Setelah menerima menerima transaksi bukti pembayaran, kemudian harus menyerahkan data pelanggan yang melakukan transaksi kepada mentor agar mentor dapat melakukan tugas kelas pada yang dipilih. Kemudian yang keempat memberikan pembelajaran terkait paket yang telah dipilih oleh pelanggan. Di sini mentor melakukan pengajaran terkait materi yang dipilih oleh masing-masing pelanggan yang sudah melakukan transaksi paket kelas berbayar. Terakhir itu ada melakukan logout, maksudnya adalah pelanggan atau admin, dan admin ini dapat melakukan logout atau keluar dari halaman aplikasi smart parenting berbasis web ini. Selanjutnya ada skenario use case. Skenario use case itu pertama mendaftarkan akun. Di sini ada skenarionya. Pertama, aksi aktornya itu pertama mengklik daftar akun. Kemudian reaksi sistem akan menampilkan form register yang selanjutnya aktornya itu mengisi username, email, dan alamat pelanggan. Yang keempat itu aktor mengklik mulai daftar, sistem akan menyimpan data pengguna ke database yang selanjutnya mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke email pelanggan atau pesan pelanggan. Oke, yang skenario kedua itu melakukan login. Yang pertama itu aksi aktornya menampilkan halaman login, yang kemudian reaksi sistem itu menampilkan login form, yang kemudian aktor melakukan pengisian nama serta password usia anak. Kemudian yang keempat itu mengklik login. Setelah mengklik login, sistem akan melakukan pengecekan nama akun pengguna dan password apakah benar. Kemudian jika benar itu akan masuk ke halaman fitur pengguna. Setelah itu sistem menentukan halaman ganti profil yang dimana di sini user diminta untuk mengganti foto profilnya. Kemudian yang ke-9 itu sistem menentukan halaman beranda aplikasi. Di sini ada terlihat skenario alternatifnya apabila tidak memasukkan form tersebut. Yang selanjutnya itu skenario mengenai memilih fitur aplikasi. Di sini ada masuk halaman pilih paket, kemudian sistem akan menentukan pilih paket, yang selanjutnya aktor melakukan aksi mengenai mengklik paket berbayar,
Yang kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman pembayaran. Kemudian aktor yang melakukan pembayaran dan memproses data. Setelah memproses data pembayaran, sistem akan menampilkan semua fitur yang didapat. Dan di sini ada skenario alternatif berupa jika aktor mengklik paket free bukan yang berbayar, itu nanti akan menampilkan fitur-fitur yang didapat berupa yang paket free. Terus selanjutnya yang terakhir itu skenario melakukan logout, di mana jika aktor mengklik logout maka yang keluar nanti akan mengembalikan ke halaman form login. Nah, alternatifnya, skenario alternatif itu jika mengklik logout menampilkan Anda tidak bisa logout. Nah, karena di sini belum menyelesaikan proses sebelumnya. Jadi jika misalkan pengguna tidak menyelesaikan proses sebelumnya, maka tidak bisa melakukan logout. Kemudian yang kedua itu ada user story. Di sini ada user story berupa ketika registrasi, login, dan juga my account. Di sini dijelaskan misalkan sebagai user saya bisa meregistrasi aplikasi dengan memasukkan nama, email, dan juga nomor akun dan alamat dan seterusnya. Kemudian jika login di sini misalkan jika saya sebagai user saya bisa masuk aplikasi dengan memasukkan nama atau email dan atau nomor HP. Kemudian juga sebagai user saya bisa menambahkan umur anak saya, kemudian juga mengganti foto profil dan juga mereset password. Nah, yang ketiga itu misalkan ketika akunnya ini sebagai user itu bisa menambahkan personal informasi atau mengedit informasi profilnya, kemudian juga dapat menampilkan personal information tersebut, kemudian mengedit profil, kemudian juga dapat mengedit email ataupun nomor HP. Kemudian juga dapat menggunakan free fitur ataupun kelas berbayar. Kemudian juga dapat receive confirmation for my payment by email. Dan yang terakhir bisa melakukan logout pada aplikasi. Kemudian yang ketiga itu activity diagram. Activity diagram terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mendaftarkan akun. Di sini dilihat pengguna mengklik tombol daftar, kemudian sistem menampilkan form register. Yang selanjutnya pengguna mengisi form pendaftaran, kemudian mengklik daftar akun, dan kemudian jika formnya terisi benar, dia akan di sini jika dia akan menampilkan halaman login. Nah, tapi jika salah dia akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali lagi ke form register. Nah, aktiviti yang kedua itu ada melakukan login, di mana setelah mengklik mulai melakukan membuka halaman login, sistem akan menampilkan form login yang dimana di sini itu pengguna melakukan form login, mengklik login, kemudian jika isi form benar itu akan masuk ke halaman profil pengguna, mengganti profil, dan kemudian menampilkan halaman beranda dan selesai. Namun jika formnya tidak benar atau belum terisi dengan benar, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan berupa email atau password Anda salah, dan kemudian akan menampilkan atau kembali lagi ke form login. Yang selanjutnya ada activity diagram berupa memilih fitur. Yang pertama ada masuk ke halaman pilih paket, kemudian sistem akan memeriksa apakah pengguna memilih paket berbayar atau yang free. Nah, jika memilih yang pembayaran itu pengguna sistem akan mengarahkan ke proses pembayaran dan menampilkan fitur yang didapat. Namun jika yang memilih yang free itu langsung saja ke fitur yang didapat atau melalui proses pembayaran dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan logout, di mana yang pertama pengguna itu mengklik logout, kemudian sistem akan memeriksa apakah pelanggan sudah menyelesaikan proses sebelumnya. Jika iya, dia akan ke halaman login, kemudian selesai. Namun jika belum menyelesaikan prosesnya sebelumnya, maka akan menampilkan pesan kesalahan berupa selesaikan proses sebelumnya. Dan
kembali ke halaman out ataupun beranda aplikasi. Yang selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini sama kayak kursus diagram, terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada mendaftarkan akun. Di sini ada pengguna, ada menu beranda, ada menu sign in, sistem, balance, dan sistem. Kemudian ada memilih daftar akun baru, kemudian akan menampilkan. Kemudian yang kedua ini isi form yang tersedia. Kemudian jika sistem akan mengecek validan. Dan di sini ada yang kotak ini. Jika formnya yang diisi valid, maka akan jika iya itu akan mengirimkan konfirmasi ke email pengguna. Namun jika form yang diisi itu tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Oke, sequence diagram yang kedua itu ada melakukan login, di mana yang pertama pengguna membuka aplikasi, kemudian menu login dan menampilkan menunya. Yang selanjutnya itu mengisi form yang tersedia. Setelah mengisi form, sistem akan mengecek kevalidan. Jika form tidak benar, itu akan merupakan pesan kesalahan. Namun jika formnya sudah benar, maka akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya ada memilih fitur paket kelas. Pilih fitur paket kelas, kemudian jika sudah memilih, itu akan menampilkan menu beranda. Jika misalkan pengguna memilih paket yang free atau tidak berbayar, dia akan menampilkan paket free. Namun jika pengguna memilih yang berbayar, dia akan menampilkan menu pembayaran, kemudian melakukan pembayaran, kemudian di sini akan dicek lagi apakah sudah bayar. Jika sudah bayar, dia akan menampilkan menu paket kelas yang berbayar atau yang premium. Namun jika belum melakukan konfirmasi pembayaran, dia akan menampilkan tenggat terakhir konfirmasi. Yang terakhir itu ada melakukan logout. Pertama, pengguna memilih logout, menu logout, kemudian tampilkan. Dan yang kedua, menekan logout. Jika misalkan pengguna sudah menyelesaikan proses sebelumnya, dia akan menampilkan halaman login. Namun, jika pengguna belum menyelesaikan proses sebelumnya, dia akan kembali ke sistem menyelesaikan menampilkan pesan bahwa selesaikan proses sebelumnya. Nah, itu saja presentasi dari kami mengenai software mengenai sistem aplikasi smart parenting berbasis web, mulai dari planning hingga modeling oleh kelompok 11. Semoga tugas ini bisa memenuhi tugas kelompok mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.